Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, rekan-rekan, teman-teman yang saya banggakan dan saya hormati di sini. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya ikut hadir untuk mendiskusikan program saya. Jadi begini Bapak Ibu, Bapak-bapak, bahwa saya itu di pelatihan guru penggerak itu sudah sampai tahap modul yang terakhir, yaitu modul 3.3 di penghujung tugas ini ceritanya. Nah, di situ temanya adalah kepemimpinan murid. Jadi di sini tentang program, membuat sebuah program yang berdampak positif pada murid, intinya seperti itu. Nah, program itu ada kaitannya dengan materi yang ada di 3.3, yaitu tentang student agency atau tentang kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid itu di sini saya juga merupakan ilmu yang baru buat saya. Jadi sederhananya istilah student agency itu seperti ini. Jadi setiap hari murid itu beraktivitas dalam intrakurikuler, dalam kokurikuler, dalam ekstrakurikuler, itu bukan merupakan suatu kewajiban atau rutinitas yang harus dilakukan. Tetapi student agency di sini, murid itu harus merasakan bahwa ini adalah ada maknanya. Jadi dia melakukan aktivitas itu bermakna. Bagaimana biar dia itu merasa bahwa aktif ini bermakna, dia bertanggung jawab dengan aktivitas ini, dia merasakan bahagia dengan aktivitas ini. Berarti di sini di dalam student agency ini murid mempunyai 3. Yang pertama dia mempunyai voice atau mempunyai suara. Jadi di sini berarti semua kegiatan yang ada di sekolah kita itu kita harus mendengarkan suara murid. Ide dan gagasannya harus dari murid. Maksudnya tidak harus 100%, tapi di situ ada muncul ide atau gagasan. Yang kedua, murid mempunyai pilihan. Misalnya seperti ini sederhananya. Dulu kita kalau SD itu kita kalau guru menggambar alam itu kan ada gunung, ya, ada matahari, di tengah-tengah ada jalan, ya seperti itu dulu ya. Terus ada sawah gitu digambar anak-anak. Tapi kalau di sini anak punya pilihan, misalnya seperti ini, anak kita kasih tugas menggambar, anak kita ajak keluar. Nah, mereka punya pilihan dia mau menggambar apa di alam ini. Jadi dia mempunyai pilihan. Oh saya nggak mau belajar di kelas, kita mau belajar di mana? Jadi anak mempunyai pilihan. Mulai pilihan di sini bisa berupa lingkungan, ya, atau mungkin pilihan lain. Yang ketiga itu ownership atau kepemilikan. Jadi murid merasa bertanggung jawab dengan aktivitas pembelajaran. Jadi dari awal sampai terakhir itu merasa ini adalah aktivitas saya. Bukan cuma dia melakukan rutinitas saja. Dan seperti kemarin saya pernah cerita sama Pak Rahmat tentang pensa. Pensa itu seharusnya bukan gawainya guru sekolah, tapi itu adalah gawainya anak. Mulai dari mendesain, membuat panggung, itu semua rencana itu harus inspirasi ide gagasan anak ada di situ. Jadi semua aktivitas itu anak akan merasakan makna dari aktivitas yang mereka lakukan. Mungkin inti dari modul 3.3 seperti itu. Terus berikutnya di dalam modul ini saya kan harus membuat program nih. Program saya di modul 3.3 ini di hasil nyata, saya akan membuat program dengan tema menumbuhkan karakter active learner pada SMK, pada siswa SMK. Latar belakangnya dari program saya ini ternyata menurut Badan Pusat Statistik tahun 2022 itu menunjukkan bahwa justru SMK, lulusan SMK itu menyumbang pengangguran yang paling banyak sekitar 9,25% di jenjang yang sama. Dan seharusnya justru kan SMK itu menghasilkan suatu keahlian atau profesi. Tapi di sini kenapa SMA justru menyumbangkan pengangguran yang paling banyak? Nah, akhirnya bagaimana biar siswa SMK itu tidak mencari pekerjaan, tetapi bagaimana anak SMK itu bisa menciptakan lapangan. Jadi Bapak Ibu, dari apa yang sudah saya sampaikan, kira-kira saran dan masukan dari Bapak-bapak yang ada di sini kira-kira dengan program saya itu bagaimana? Ya mungkin
dari saya pribadi ya, mungkin yang harus ditanamkan pertama itu keberanian. Itu ketika agripreneur itu sebenarnya berwirausaha di bidang sektor perikanan, pertanian, peternakan. Mungkin kalau agripreneur kan bidangnya pertanian dengan pertaniannya. Banyak anak mungkin masih belum berani untuk mencoba hal-hal baru, sehingga kita sebagai bapak ibu guru bagaimana sih bisa mendidik anak-anak itu biar berani mencoba untuk berusaha. Ketika saya di kelas pun saya sampaikan ya, sekarang banyak platform-platform yang mungkin bisa menunjang, baik itu TikTok Shop, Shopee dan lain sebagainya, WhatsApp, mungkin bisa untuk dilakukan mencoba menggali jiwa-jiwa entrepreneur, agripreneur terhadap siswa-siswa tersebut. Seperti itu. Ya, saya pun mungkin kalau pengen jadi agripreneur juga berani kurang ya. Bagaimana dengan siswa, benar sekali ya. Jadi butuh keberanian yang tangguh ya, karena ini harus kompetensinya harus lengkap nih jadi agripreneur, benar sekali. Oke, mungkin Bapak Teknisi, Pak Jajah ada tuh. Nah, belum. Oh, Masih Pak. mikir. Dari saya mungkin berbeda dari saya yakin anak-anak itu, siswa-siswa kita itu sudah terbekali dengan kemampuan-kemampuan di kegiatan pembelajaran. Kan ada mata pelajaran PKK, ada elemen-elemen yang muncul seperti olahan tradisional, olahan event, olahan rumput laut dan sebagainya. Itu mereka skillnya sudah punya, tapi memang keberaniannya yang belum sampai ke sana. Kemudian juga kalau saya boleh menambahkan, mungkin selain itu kreativitas ya, mungkin dari siswa-siswa kita mungkin ketika mereka mau berwirausaha mungkin diajarin sedikit berbeda dengan produk yang ada. Kalau kita sebagai produk baru harus ada inovasinya. Mungkin mereka lebih menanamkan ke situs lain keberanian itu tentang kreativitas atau inovasi dari produk yang sudah di pasaran atau mencari inovasi lain sedikit berbeda supaya mungkin ya harapannya lebih mudah untuk masuk sebagai produk baru di pasaran. Kalau kita masih ajarin tentang berwirausaha mungkin itu sih. Ya, jadi sebenarnya kalau kompetensi keterampilan anak-anak kita sudah punya, sudah mumpuni ya, karena dia sudah tahu menuju kompetensi. Di sini tinggal kreativitasnya ya, karena seorang agripreneur itu salah satu karakternya dia harus punya kreativitas selain keberanian. Oke. Terima kasih sekali. Mungkin Bapak Teknisi. Ya sebenarnya salah satunya keberanian dan modal ya, salah satu itu keberanian itu, karena yang bukan hanya di siswa aja, kita yang orang dewasa ataupun yang bapak gurunya aja sebelum pengen menjadi agripreneur kan pikir dulu nih berani apa enggak untuk modalnya. Nah disitulah. Oke, terima kasih. Allah, ternyata banyak ide nih. Setelah kalau saya sendiri pikir di rumah bingung nih, tapi ternyata saat kita berkumpul ada ide-ide yang bagus ya. Jadi begini ya Bu, begini Bapak Ibu, saya rencananya itu akan dimasukkan ke dalam kegiatan intrakurikuler, jadi dimasukkan ke dalam modul pembelajaran. Ya, kita kan sudah mempunyai modul pembelajaran teaching factory sama pembelajaran berbasis proyek. Di sini ya saya mempunyai program bagaimana kalau program model pembelajaran teaching factory ini kita lanjutkan dan kita kembangkan ya, bukan saja anak itu bisa menerapkan SOP yang ada di perusahaan dilakukan di sekolah, tetapi SOP itu akan menghasilkan suatu produk atau jasa dan laku kita jual. Selama ini kan kalau teaching factory itu pabrik, SOP-nya pabrik dipindah ke sekolah. Tapi kita tambahkan SOP yang dari pabrik itu harus menghasilkan produk dan jasa yang bisa diterima oleh konsumen. Yang pertama itu. Yang kedua bisa dengan pembelajaran proyek. Jadi peluang kita di BSD itu besar karena di sana banyak sekali peserta pelatihan BSD yang butuh kopi, yang mungkin butuh snack-snack yang kecil-kecil gitu ya, walaupun di sana sudah disediakan makanan. Bagaimana kalau anak-anak kita bikin proyek untuk membuat suatu produk untuk dipasarkan di BSD. Yang ketiga nih,
saya ada ide lagi yang sudah sering dilakukan di sekolah kita, tetapi bagaimana kalau ini lebih diinovasi seperti kegiatan marketing. Tapi bagaimana marketing itu bukan sekedar suatu simbolis ya, tapi itu merupakan ini loh, ini dari suara anak, dari ide anak, dari pilihan anak, dan ini milik anak. Kira-kira bagaimana? Ya, mungkin saya sedikit memberikan terkait dengan EVA, project based learning, sama marketing. Kalau dua model pembelajaran ya, EVA sama project itu memang harus wajib pembelajaran di setiap SMK ya, kejuruan, karena kita hasilnya produk. Kalau tidak diwajibkan nanti sulit untuk produk ini bagaimana biar terjual seperti itu. Kalau marketing itu ya mungkin juga bagus ketika nanti untuk menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneur yang tadi saya sampaikan, keberanian untuk mencoba dari hal-hal kecil ya. Kadang mental anak-anak itu ketika menawarkan pun harus dicoba dari sekarang ya. Ketika di perusahaan ya, pengalaman saya di perusahaan itu ya berbasis penjualan ya, memang harus berani bersaing ya. Kalau produk yang lain produknya sama, mungkin ketika marketing ya itu kita bisa mengajari kepada siswa si A membuat produk A, si B membuat produk B ya, produk yang sama mungkin kita harus beradu rasa. Produknya sama ya. Produknya sama, tetapi yang mungkin toppingnya beda. Seperti itu memberikan perbedaan. Ya, itu menarik sekali sih Bu idenya, mungkin bisa menunjang ya dari topik soal agensi tadi dengan mengimplementasikan seperti Cima Polri, project researching dan marketing itu saya rasa bagus sekali dan langsung ke inti pokok. Oke. Saya sepakat sih. Oke. Bagaimana Bapak Teknisi? Setuju ya Allah. Jadi kira-kira program saya ini bisa ya saya lanjutkan ya. Ya Allah, terima kasih sekali. Dan di sini saya berharap sekali Bapak pengen dari sini ikut mendukung program saya ya. Terima kasih. Insya Allah nanti minggu depan saya sampaikan program ini ke anak. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dan saya sudah meminta waktu gitu ya. Moga-moga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan terutama yang paling penting adalah bermanfaat buat peserta didik yang ada di sekolah kita. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Siap? Puasa semua hari ini? Siap. Kalian tadi pagi berangkat ke sekolah jam berapa? Setengah 7. Apakah ada yang nggak sempat sholat subuh hari ini? Ada? Ada? Beca lagi. Kalian berpuasa sudah 3 hari ini ya? Tanya dulu, kira-kira amal kebaikan apa yang sudah pernah kalian lakukan? Oke. Membantu ibu membereskan pekerjaan rumah. Membantu ibu membereskan pekerjaan rumah. Oke, sekarang kelompok sini. Saya jadi bapak. Oh, banyak sekali yang sekarang dari kelompok yang ini. Kebaikan apa yang sudah kalian lakukan selama 3 hari ini? Saya Oke. Apa? saya waktu kemarin belanja buat masak. Terus masukin ke Oke. Jadi dia mulai dari menyediakan bahan baku dan bahan tambahan sampai memasak, tapi tidak menikmati. Menikmati enggak? Oke, sekarang
tadarus Al-Quran dan sholat lima waktu. Jadi sekarang sudah berapa juz nih tadarusnya? Siap tidak terhitung. Oh, tidak terhitung ya. Nggak tahu ibu, nggak tahu. Oke, sekarang kalau yang terakhir nih, anak bungsu nih. Coba kebaikan apa yang sudah kalian lakukan selama 4 hari ini? Oke, ya. Masya Allah, menjaga lisan ya. Itu adalah perbuatan yang mudah diungkapkan, tetapi sangat susah untuk dilaksanakan. Ya. Jadi ini terutama yang taruni ya, sekarang harus pandai-pandai menjaga lisan. Ya, karena senjata taruni itu adalah lisan. Nanti kalau kalian sudah menjadi seorang ibu, lisan kalian itu adalah berubah menjadi doa. Kalau lisan kalian baik akan menjadi doa-doa yang mustajabah untuk anak kalian. Tapi kalau lisan yang keluar itu kurang baik, itu akan menjadi petaka buat kalian. Ya, jadi benar sekali mulai sekarang mulai menjaga lisan. Kalian sebagai siswa SMK, ya, lulusan SMK itu diharapkan untuk langsung terjun dalam dunia kerja. Tetapi kenyataannya ada data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2022 itu memunculkan fakta bahwa lulusan SMK itu menyumbang pengangguran yang paling banyak dalam level jenjang yang sama. Jadi SMK itu menyumbang pengangguran sekitar 9,42%. Ya, jadi ternyata yang seharusnya SMK itu di lulusannya itu harus mempunyai profesi atau dia langsung terjun ke dunia kerja, ternyata justru dia menimbulkan pengangguran yang paling Banyak. dulu. Lulusan SMK itu BMW, ya, yang pertama bekerja, yang kedua M-nya apa? Melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, B-nya tetapi setelah melihat data BPS, SMK menyumbang pengangguran yang paling tinggi, BMW-nya dirubah, ya, W-nya di depan, BBM. Jadi lulusan SMK yang pertama diutamakan adalah Wirausaha. yang kedua Bekerja. dan yang terakhir Melanjutkan. bagaimana? Kalian setuju kan? Siap, setuju. Di sini pada kesempatan hari ini Ibu mau berdiskusi sama kalian, ya. Ibu mempunyai sebuah program yaitu menumbuhkan karakter agripreneur pada siswa SMK. Ibu mau tanya nih, apa yang dimaksud dengan agripreneur? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Agripreneur adalah berwirausaha dengan hasil pertanian. Agripreneur berwirausaha dengan hasil pertanian. Kita kasih tepuk tangan. Agripreneur itu adalah sebuah profesi, apapun bidangnya. Jadi tidak harus pertanian. Jadi sudah benar sekali. Agripreneur itu adalah berwirausaha. Jadi kalian kalau agripreneur, kalian tidak mencari pekerjaan, tetapi kalian menciptakan lapangan usaha tersebut. Di bidang apapun, kalian di bidang perikanan, bisa di bidang perikanan, bisa di bidang pertanian, apapun itu namanya agripreneur, sebuah profesi yang bisa menciptakan lapangan usaha sendiri. Oke, karena itu akan melanjutkan program yang itu tadi, yaitu menumbuhkan jiwa agripreneur pada siswa SMK. Oke, kira-kira pendapat kalian bagaimana caranya? Program apa kira-kira yang bisa dilakukan? Yuk, silakan. Siapa yang punya ide? Siapa yang punya gagasan menumbuhkan jiwa agripreneur pada kalian? Ada yang punya ide? Silakan. Oke, Rahman. Yang pertama kita harus belajar mengetahui bagaimana caranya menjadi seorang wirausahawan
yang baik dan benar. Bagaimana menjadi seorang wirausahaan yang baik dan benar. Benar sekali ya. Oke, sekarang kelompok si sulung. Tadi kegiatan apa untuk menumbuhkan karakter siswa menjadi entrepreneur? Menjawab Oke. dengan cara memberi pengalaman atau bersosialisasi dengan wirausahaan internal. Oh, keren ya. Jadi bersosialisasi berhubungan dengan apa namanya wirausahaan yang terkenal. Kita pernah mendatangkan guru tamu kan kali ini kan? Itu salah satu usaha kita untuk mengembangkan jiwa entrepreneur. Dan waktu ada Pak Ija ya, ada guru tamu. Ada lagi ide yang lain kelompok sini? Untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur kegiatan apa kira-kira? Oke. Oke, jadi itu e-commerce ya, belajar pakai melalui media sosial ya, nggak seperti itu dulu door-to-door dari pintu ke pintu ya kalau pemasaran ya, benar sekali. Oke, sekarang dari kelompok yang terakhir ada ide. Siapa yang jawab? Ya, kita harus berkreatif dan kita kreatif dan inovatif ya. Jadi biar agripreneur itu terbentuk, kita harus mempunyai produk-produk yang kreatif dan inovatif. Jadi tadi yang pertama kita harus mengetahui bagaimana jiwa seorang agripreneur. Yang kedua kita bersosialisasi dengan agripreneur yang sudah berpengalaman. Yang ketiga apa tadi? Belajar digital marketing. Jadi kita pemasarannya dengan e-commerce atau sudah tidak door to door. Jadi tapi kita harus membuat sesuatu yang inovatif dan kreatif. Ya. Oke, jadi ini Ibu kemarin sudah berdiskusi dengan tim rekan-rekan guru di program KPI. Ada beberapa program yang Ibu lakukan. Yang pertama itulah program Teaching Factory atau TEFA yang sudah beberapa kali kita lakukan. Yang kedua ini Ibu akan membuat pembelajaran project, yaitu project kewirausahaan buat kalian. Dan yang ketiga nanti di akhir pembelajaran Ibu akan kita membuat sebuah marketing. Kira-kira gimana? Setuju kalian? Setuju. Ya, dari ketiga pembelajaran ini merupakan pembelajaran kokurikuler yang mendukung dari pembelajaran intrakurikuler ya. Jadi apa namanya? Kalau kalian sudah setuju, nanti minggu berikutnya kita lanjutkan program ini. Sekarang Ibu terima kasih atas motivasi dan antusias kalian. Dan mohon maaf bila ada kesalahan hari ini. Dan Ibu terima kasih atas antusias kalian untuk mendukung program Ibu. Dan akhirnya Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum anak-anak. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini muka kalian secerah suasana hari ini. Kecuali Bejan, kok mukanya gak kusut, kenapa Bejan? Ya. Makanya agak kusut ya, nanti disetrika lagi ya. Bagaimana biar mukanya Bejan tidak kelihatan kusut ya? Disetrika, Bu. Disetrika, bagaimana cara mencetrikanya? Siap, menjawab, Bu. Oke. Dengan cara berwudu, Bu. Berwudu ya, dengan cara berwudu. Apa lagi Bejan? Mandi, Bu. Mandi, terus berwudu, terus apa berikutnya? Ibadah. Iya, bisa sholat, baca Al-Quran. Oke ya, nanti pasti mukanya Bejan jadi cerah. Oke, melanjutkan program Ibu seminggu yang lalu. Di sini Ibu akan memperkenalkan beberapa program yang pernah kita diskusikan. Kira-kira kalian masih ingat programnya apa aja? Apa tadi? Beberapa program untuk menumbuhkan karakter agripreneur tadi itu kira-kira mau melaksanakan apa kemarin? Bisa menjawab, Bu. Iya,
Teaching Factory, Teaching Factory, Market Day, Market Day. Apalagi? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Siapa yang menjawab? Oke, pembelajaran berbasis project. Pembelajaran berbasis project. Ya. Jadi yang pertama tadi teaching factory. Teaching factory itu sebenarnya adalah sebuah model pembelajaran sama dengan project. Ya. Teaching factory ini adalah model pembelajaran yang menerapkan cara kerja di industri atau di perusahaan dipindah ke sekolah. Jangan kalian bayangkan fisiknya pabrik dipindah ke sekolah, tetapi yang dipindah adalah cara kerjanya atau SOP-nya, standar operasional prosedurnya yang dipindah ke sekolah. Jadi di sekolah ini jadi merupakan sebuah pabrik kecil. Ya, jadi di situ selain operasionalnya harus sesuai dengan perusahaan, berarti fasilitas, sarana, prasarana dan peralatan yang ada di teaching factory harus menyerupai dengan apa yang ada di industri. Sekarang aku mau bertanya nih, kira-kira apa sih tujuan dari teaching factory? Siapa yang bisa menjawab? Oke, apa Rahma? Melatih taruna-taruni untuk mempunyai jiwa agribreneur. Melatih taruna-taruni untuk memiliki jiwa agribreneur. Ya, ada yang punya tambahan lain? Silakan. Bisa menjawab, Bu. Oke, Laila. Siap, supaya kita tahu gambaran ketika kita nanti setelah lulus di sini dan bekerja di salah satu pabrik tertentu. Oke, jadi kita sudah tahu nih bagaimana sih SOP-nya di perusahaan. Ada lagi kira-kira silakan. Yang belakang, yang taruna, apa kira-kira tujuan dari teaching factory? Oke ya, jadi tadi benar semua jawaban dari teman kalian. Ada masih satu nih. Teaching factory di sekolah kita itu dilanjutkan dengan pemasaran. Sebenarnya, teaching factory yang sebenarnya itu sudah ada supplier atau sudah ada rekanan yang mengambil dari produk kita. Tetapi selama ini kita sudah ada rekanan yang mengambil, tetapi masih ada juga yang harus kita pasarkan sendiri. Di sini tujuannya adalah biar siswa bisa berkomunikasi bagaimana cara memasarkan produk dengan baik dan benar. Ya. Jadi kegiatan teaching factory yang kita lakukan nanti, kalian mulai bisa dari berproduksi sesuai dengan standar operasional yang ada di industri. Kalian bisa memasarkan, ya, kalian langsung bisa memasarkan baik dengan cara digital marketing ataupun dengan secara langsung berhadapan dengan konsumen. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menganalisa usaha. Apakah usaha kalian itu layak dilanjutkan atau tidak? Oke, sekarang program yang kedua. Apa tadi yang kedua? Market Day. Market Day. Kira-kira pernah kalian melakukan program Market Day? Siapa? Apa itu? Yang kalian bayangkan dari Market Day? Silakan, Adis. Ya, Adis silakan. Belajar berjualan hasil diri sendiri. Jadi di sini yang memproduksi siapa? Diri sendiri. Kita sendiri. Apakah boleh mengambil dari produknya orang lain? Tidak. Apa boleh? Boleh, ya. Boleh dari kalian sendiri, boleh mengambil produksi dari orang lain. Terus kemudian apa yang kalian lakukan? Setelah kalian membuat produk sendiri ataupun mengambil dari orang lain, apa yang kalian lakukan? Memasarkan. Pada saat memasarkan, kalian ada stand-standnya ya. Itu bagaimana dengan stand itu? Manusia sendiri. Iya. Jadi bagaimana kalian menampilkan produk-produk kalian sehingga konsumen akan tertarik berkunjung di stand kalian. Oke, yang ketiga apa yang kalian lakukan? Pada saat Market Day tadi. Oke, tawarkan produk apa? Mempromosikan. Oke, mempromosikan jualan kita.
Kira-kira bagaimana cara mempromosikan produk kita? Bagaimana caranya? Bagaimana kalian? Iya, cara menawarkannya bagaimana? Apa? Lewat sosial media. Pada waktu Mas kemarin bisa secara langsung. Bagaimana caranya? Dengan cara menarik, berkomunikasinya dengan tutur bahasa yang baik, dengan cara yang sopan. Jangan sampai kayak gini. Ayo, harus dibeli. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi dengan komunikasi yang baik. Oke, program ibu yang ketiga apa tadi? Pembelajaran berbasis proyek. Jadi insya Allah mulai bulan April nanti kalian akan dibikin kelompok-kelompok. Setiap kelompok itu akan dikasih proyek. Ya, jadi kalian nanti ada sumbangan dana dari program kalian. Kalian bikin rencana, kalian bikin jadwal bersama kelompok kalian. Produk apa yang harus kalian jual, kalian persiapkan semuanya sendiri. Mulai dari penyediaan bahan baku, bahan tambahan, rencana apa yang produk yang kalian buat, kalian rencanakan sendiri bersama kelompoknya. Terus kalian melakukan pemasaran di sana. Sudah ada tempat pemasaran di BST. Karena kebetulan peserta BST sekarang itu lagi banyak sekali. Dan mereka ya pada saat istirahat itu mereka membutuhkan apa ya? Makanan sedikit untuk istirahat gitu ya. Jadi kalian bisa untuk melakukan proyek di sana. Kalian setelah melakukan pemasaran, kalian lakukan analisa usaha, ya. Dan proyek ini bisa kalian lakukan setiap kelompok itu sekitar 1 minggu, ya. Jadi nanti kita bergantian proyek. Pada waktu satu proyek kelompok 1 itu kalian tidak melakukan pembelajaran di kelas. Jadi kalian selama seminggu melakukan pembelajaran proyek. Dan nanti di akhir pembelajaran setiap kelompok ini akan mempresentasikan hasil proyek kalian. Sekarang ibu mau bertanya nih, kalau pembelajaran proyek gurunya ngapain kira-kira? Ibu diam aja. Ibu apa tugas ibu? Iya, ibu membimbing, memantau dan mengawasi proyek kalian. Tapi semuanya yang mengerjakan adalah kalian. Oke? Ada yang mau bertanya dengan ketiga program tersebut? Oke, semua setuju? Ya, setuju. Kalau sudah setuju, untuk tahap yang kedua ini kita berakhir sampai di sini. Ya, untuk tahap berikutnya kita akan melakukan pembagian kelompok sekaligus kalian merencanakan proyek yang akan kalian lakukan. Ya, terima kasih. Ibu mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Semoga program kita ini akan sukses. Akhirnya ibu ucapkan